Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo. Bisa live chat sama penyiarnya juga. Terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru. Juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya
keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio.
tahu salahku, aku tahu dosaku, aku tahu burukku, dan ku tahu khilafku. Tuhan tolonglah aku, beri aku petunjuk-Mu, agar ku tak tersesat dunia dan akhirat. Bila aku salah, bila aku lupa, ku berjanji tobat, ku bersumpah, ku tak mau buat hidup susah. Bila mau melangkah, baca bismillah, senang atau susah, alhamdulillah. Bila mau melangkah, baca bismillah, senang atau susah, ya alhamdulillah. Tuhan tolonglah aku, beri aku petunjuk-Mu, agar ku tak tersesat dunia dan akhirat. Bila aku salah, bila aku lupa, ku berjanji tobat, ku Selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, senang sekali kita bisa bergabung lagi bersama podcast radio nongkrong bareng bersama Kak Sam dan Kak Novi. Ya, saya juga senang sekali Kak Sam ya. Pak Dame mungkin bisa dikecilin ya, suaranya dari Sumber Taiwan, maaf Pak. Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam jumpa nih teman-teman pendengar radio nongkrong bareng. Terima kasih untuk yang selalu setia subscribe kita di Facebook, di YouTube ya, di Facebook juga. Semoga nyaman, terhibur, sukses untukmu semua yang lemah lembut, gemulai, manis manja, karena tadi ada tips pun nomor 10 ya Kak Sam ya. Iya. Iya, iya. Waduh. Berat. Berarti nggak ada yang keluar ya di rumah semua ya. Ada yang nakal keluar. Tiba nanti. Iya kan. Iya. Mendengar malam ini edisi eksklusif ya, premium karena akan hadir tamu kita yang kita undang, dan beliau, kita terima kasih kepada beliau sudah bisa menyempatkan diri di tengah kesibukannya, sedang melakukan konferensi atau webinar dengan memberikan kata sambutan dengan pihak Puan. Jadi kesibukannya kita ini waktunya minggu malam hari ke-20 sudah di bulan Juli. Beliau adalah Dr. Pardai Mandaulay, ya, doktor ini S3, SOS, ya, sarjana sosial, S1, MSI itu Master of Science, S2 kalau saya nggak salah. Ini kalau banyak bener S-nya. Doyan belajar ini. Kalau kita es cendol, Pak. Steller Pak ya. Iya. Pak Dami sudah bergabung dengan kita ya pendengar. Selamat malam, shalom Pak Dami. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, masih webinar. Acara apa sih Pak? Ini sama juga ini Pak dengan para mahasiswa dan para pekerja migran yang ada di Taiwan. Ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mental para pekerja migran. Gitu. Malam-malam boleh keluar itu di Taiwan?
Webinar lewat Zoom. Webinar Pak, lewat Zoom Pak. Oh, Zoom. Oh, Iya. Zamzim Zoom ya. Aduh. Iya. Kecanggihan teknologi ini luar biasa Pak Dame. Kalau zaman kita sama saya sama Pak Sam ini bagaimana mau berinteraksi kita bingung kalau nggak harus face to face. Iya, ketemu muka. Terima kasih banyak Pak. Saya panggilnya Pak Dame aja ya. Boleh Pak Dame, Bang Dame pun boleh. Kebetulan saya dari Medan Pak. Oke, orang Medan biasanya kalau belajar luar biasa nih. Iya, Kun. Iya. Dokter ini kan S3, kalau kita PMI itu S4. Jadi dari Hongkong pulang ke Indonesia, balik lagi ke Hongkong lagi S2. Iya kan, habis duit nyari lagi ke Hongkong, atau ke Taiwan atau kemana, karena kita didengar di mana-mana. Iya. Dan sedikit mengenai profil ya pendengar radio nongkrong bareng dari Dr. Diamond Dauli ini, sarjana sosial MSI atau Bang Dame ya, itu adalah direktur dari Universitas Terbuka untuk layanan luar negeri. Nanti kalau saya ada salah mungkin bisa dikoreksi Bang Dame ya. Direktur UTLLN ya. Di mana kebetulan sekali beliau pada tanggal 1 sampai Agustus ke Hong Kong. Beliau sudah lulusan Universitas Terbuka di sana. Mungkin sebagai pengantar Pak Dame memperkenalkan diri. Iya, monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Novi ya, Pak Novi. Ya, Novi. Nama saya agak unik ya, Pardamen Daulay begitu ya. Ya betul. Tadi saya alhamdulillah sudah menempuh pendidikan S3. Nah, saya S3-nya di Brawijaya, background ilmu saya kebetulan sosiologi, Pak Novi, baik S1, S2, dan S3. S1 saya di Medan sana di Universitas Sumatera Utara, kemudian S2 di IPB di Bogor, Institut Pertanian Bogor, kemudian S3 di Brawijaya, Malang. Ini saya adalah salah satu dosen, sebenarnya dosen di Universitas Terbuka, program studi sosiologi, kemudian tambahan tugas dari Pak Rektor untuk melayani mahasiswa UT yang tersebar di luar negeri. Saat ini yang kita layani ada di 56 negara, termasuk yang ada di Hong Kong. Gitu, apa namanya? Tugas saya sehari-hari begitu, Pak Novi. Iya, luar biasa kita bertemu dengan cendekiawan, ilmuwan dan seorang dosen yang studi Universitas Terbuka. Di Unibrau itu ilmu sosial, jadi di S3-nya ya Bang Dame, begitupun SOS dan MSI-nya ya, jadi ilmu sosial. Kalau saya disuruh memilih itu jurusan memang sosial dan jurusan komunikasi. Fakultas hukum. Ya, seperti itu. Kalau disuruh milih Pak, ya jadi S1 lah minimal. Ya, Bang Dame kemudian ditugaskan atau diberikan tanggung jawab ya Pak. Oleh siapa sebenarnya Bang Dame yang memberikan mandat ini? Mandat sebagai direktur ini itu kan hak prerogatifnya rektor, gitu, rektor Universitas Terbuka. Iya, jadi untuk jabatan-jabatan sebagai direktur, kemudian ada kepala-kepala lembaga begitu di Universitas Terbuka, itu semuanya adalah prerogatifnya rektor. Dengan pertimbangan yang sudah ada kebijakan lah ya dari Universitas Terbuka. Oke. 56 negara ini banyak. Iya, saya pikir cuma Asia aja. Di luar Asia mungkin 1-2 negara bisa 56-nya. Di luar Asia mungkin. Diaspora atau
Siapakah mereka mahasiswa tersebut? Oh ya, terima kasih Pak Novia. Ini menarik nih. Jadi sebelum saya jawab itu siapa mereka, mahasiswa kita tadi ada di 56 negara, kemudian jumlah mahasiswanya saat ini udah 7.000 lebih mahasiswa UT yang ada di luar negeri. Kemudian siapakah yang 7.000 lebih itu? Itu pertanyaannya ya Pak Novi. Itu adalah 99,9% adalah saudara-saudara kita, para pekerja migran yang ada di berbagai negara tersebut. Mungkin ada beberapa juga yang diaspora, 1-2 gitu ya, atau juga staf lokal di KBRI, di KJRI, di berbagai negara, dan juga yang menempuh studi di luar negeri. Jadi mereka ada apa namanya double degree begitu ya, seperti di Mesir itu banyak sekali tuh mahasiswa yang kuliah di UT, dan mereka juga sebenarnya jadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang ada di Mesir. Mungkin karena Mesir ini kan ilmu agama, begitu kali ya Pak Nobri ya. Kemudian di UT mereka menempuh lagi untuk ilmu umumnya begitu ya, seperti manajemen, hukum begitu, dan lain sebagainya gitu. Iya, kita ada pendengar beberapa di Saudi. Reza Majid, Bang Reza apa kabar? Ya, terima kasih sudah masih namanya tadi ikut memberikan komen gitu ya. Oh, jadi 7.000 dan kebanyakan mahasiswa. Iya, benar. Kebanyakan pekerja migran, Pak. Iya, benar. Iya, benar. Kebanyakan para pekerja migran, dan kalau kita lihat dari mana negara yang paling banyak mahasiswanya itu, memang itu kecenderungannya adalah bersesuaian begitu dengan penempatan saudara-saudara kita sebagai pekerja migran. Jadi untuk saat ini yang paling banyak mahasiswa itu ada di Jepang, hampir 3.000 lebih itu ada di Jepang. Kemudian ada di Korea Selatan, ada di Hong Kong sendiri, kemudian ada di Malaysia, di Singapura, dan di Arab Saudi. Jadi bersesuaian memang sebenarnya Pak Nobri ya. Jadi jumlah mahasiswa UT itu yang terbanyak itu adalah di negara-negara memang penempatan para pekerja migran Indonesia begitu. Wow, saya senang sekali dengar pekerja migran kalau mau studi, mau melanjutkan belajar. Radio Nongkrong Bareng dalam hal ini manajemennya juga Kak Sam dan saya itu kita mengencourage untuk ya nambah ilmu lah. Kalau ngumpulin harta kan habis ya. Dia pulang nih, pulang benar. Belanja ini, belanja itu, senang-senang. Paling lama akhirnya ludes juga, bingung lagi. Tapi kalau ilmu dia yang melindungi kita itu mungkin anggapan kita kurang lebih kita punya salah satu mengencourage Radio Nongkrong Bareng ini untuk teman-teman ya minimal belajar. Kalau masak juga kan ilmu. Ya. Apapun butuh ilmu. Jadi Jepang ini paling banyak ya, kurang lebih 3.000. Kita banyak senang ya. Mudah-mudahan di Hong Kong bisa lebih banyak lagi ke depannya atau saat ini. Amin. Iya. Nah, sebelum masuk lebih banyak, ini program studi apa yang mayoritas jadi pilihan pekerja migran Indonesia dan bisa menjamin mereka ketika kembali lah ke tanah air? Iya, terima kasih Pak. Saya manggilnya Mas kali ya, Mas atau Pak ya. Iya, boleh Mas Novi. Mas Nobri, Mas Novi. Kalau kita melihat data itu ya, jumlah paling banyak mahasiswa yang memilih program studi di UT itu adalah manajemen, kemudian hukum, komunikasi, termasuk tadi Snoopy juga ya tadi dari komunikasi, kemudian sistem informasi. Dan saat ini juga UT sudah membuka kesempatan kepada seluruh calon mahasiswa untuk memilih keguruan.
Kalau 2 tahun yang lalu belum boleh Pak Nopi karena mereka harus memiliki surat keterangan mengajar dulu begitu ya, baru boleh memilih program studi keguruan. Kalau sekarang mereka nggak memiliki surat keterangan mengajar pun itu sudah dipersilakan untuk memilih program studi pendidikan dan beberapa 2 tahun terakhir ini terutama yang di Hong Kong itu banyak sekali yang memilih untuk keguruan yang jadi guru SD, jadi guru Iya. Pak. Iya. Iya. Hmm. Bagus ya karena mayoritas kalau di Hong Kong kan wanita Pak. Iya, benar. Iya, jadi naluri keibuannya ingin mengajar. Mengajar ini bukan urusan gampang juga kan, mendidik sebenarnya. Karena kalau mengajar kita memberikan transfer ilmu, lo mau tahu mau enggak bodo amat ya. Yang penting sudah saya berikan ini gitu. Tapi kalau mendidik kita akan, saya pikir persepsinya sedikit geser ya, lebih luas begitu kan. Dalam hal humanity, karena seorang ibu juga kan mendidik anak tanpa sekolah juga dia harus bisa gitu ya. Penting lah, itu mungkin masuk ke sana. Ya Pak Dame, universitas terbuka layanan ini yang menarik. Kenapa pakai layanan? Emang dari sananya begitu? Ya ditentukan. Iya. Jadi begini Pak Nobri, jadi Novi ya Pak. UT ini sebenarnya kan satu ini ya universitas terbuka begitu ya, sama dengan UI, sama dengan UGM gitu satu begitu ya Pak ya. Tapi karena sistem kita belajarnya itu secara jarak jauh, di mana mahasiswa tidak harus datang ke kampus begitu ya Pak ya. Kemudian mereka juga belajarnya bisa di mana saja, kapan saja sesuai kelonggaran waktu mereka begitu. Intinya ada sana fleksibilitas begitu ya Pak yang diberikan kepada mahasiswa. Nah kemudian kalau mahasiswa ingin layanan ingin ada keluhan, ada kendala begitu Pak ya. Kan ini tersebar mahasiswa UT bukan hanya di luar negeri ya Pak ya, tapi di dalam negeri dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, jadi dibuatlah kantor-kantor di daerah Pak, namanya UT daerah begitu Pak. Jadi saat ini kita itu ada di Indonesia ini Pak, ada 39 kantor. Yang pasti di setiap ibu kota provinsi itu ada UT daerahnya. Seperti di Surabaya, nanti ada UT Surabaya, di Semarang ada UT Semarang, begitu ya Pak ya. Dan beberapa yang lainnya. Kemudian kaitannya kenapa ada UT layanan luar negeri begitu ya Pak mungkin ya. Karena supaya bisa melayani secara khusus, secara optimal teman-teman mahasiswa memang yang ada di luar negeri. Makanya disebut bukan UT daerah tapi UT layanan luar negeri. Jadi kami memang hanya melayani mahasiswa yang ada di luar negeri. Kalau yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya dan di daerah-daerah lain di Indonesia itu bukan tugas kami untuk pelayanannya. Begitu Bapak. Iya. Ditahan sebentar Pak Dame. Ini saya mau sapa beberapa yang sudah berinteraksi di Facebook. Kita ada di Facebook ya. Mbak Esti, selamat malam. Iya. Kemudian ibunya Wiwi Irianti dan banyak yang mendengarkan. Iya, bagi Anda yang mungkin ingin mengupgrade ya. Saya katakan istilah upgrading ya. Upgrading artinya karena pekerja migran Indonesia ini kan sektor non formal dalam pengertian ya. Seperti itu. Nanti mungkin masuk syaratan. Kalau Anda lulusan SMP mau masuk UT ya harus lulus dulu SMA-nya atau apanya gitu ya. Mungkin nanti Pak Dame bisa memberikan penjelasan. Ya terima kasih yang lain juga ya. Kalau nggak sempat dengar karena cuaca di Hong Kong menurut narasumber nih sedang ada typhoon 10 Pak, nomor 10 anginnya itu waduh bisa melintir. Iya. Katanya Pak ya. Panas tapi justru di panas itu biasanya ada kalau di kita itu puting beliung. Oh begitu.
Dan Iya. ada grade-nya itu. Ada S1, S2, S3 sampai S10 itu tingkatannya levelnya. Iya. Dan hari ini sampai level 10, jadi mereka bekerja sebagai di rumah tangga non formal, asisten rumah tangga, kebanyakan ya nggak jadi dia, ada juga yang memaksakan diri untuk keluar. Dan yang majikan-majikannya juga di rumah karena larangan dari pemerintah. Sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau di sana saklek ya, artinya kalau dilarang ya dilarang, gue jangan lawan gitu kan. Misalnya seperti itu. Iya. Menarik sekali. Oke, jadi kita lanjut ya Pak. Tadi dikatakan bahwa membedakan antara daerah dan layanan luar negeri. Jadi khusus untuk luar negeri, ya termasuk konseling. Ini biasa mahasiswa. Dulu saya zaman kuliah juga sering konseling tuh, ya kan, saya apa problemnya, apa-apanya gitu kan. Ini 39 universitas terbuka daerah Pak yang pada mengatakan itu. Melayani konseling juga Pak. Ya. Iya, melayani konseling, melayani pendaftaran, ada pelaksanaan ujian juga begitu. Iya. Nah, bagaimana dengan luar negeri? Artinya selama ini mungkin nanti akan masuk ke bagaimana proses belajar mengajarnya. Mungkin lewat media-media. Dari 56 negara ini kan waktunya berbeda nih Pak Dame. Ada berapa dosen, kemudian mata kuliahnya bagaimana ngaturnya urusan ini Pak, teknisnya Pak? Ya, jadi di UT ini kan sebagaimana saya sampaikan tadi Pak ya, mungkin saya ulang ya. Mungkin tadi saya terlewat juga menyampaikannya bahwa Universitas Terbuka ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri ya Pak ya. Itu perlu kita catat bahwa kita ini bukan perguruan tinggi swasta Bapak, tapi ada perguruan tinggi negeri. Jadi inilah milik negara ini sebenarnya. Jadi kalau saya jadi pegawai di UT, saya mohon maaf ini saya adalah pegawai negeri begitu Pak ya, ASN begitu. Kemudian meskipun kita salah satu perguruan tinggi negeri, jadi statusnya sama dengan UI, UGM, ITB dan beberapa perguruan tinggi lain yang negeri di Indonesia, begitu ya Pak ya. Kita juga sudah menjadi salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum namanya Pak. Mungkin mengikuti ya kali ya teman-teman mahasiswa mungkin pasti mengikuti. Di Indonesia sekarang kan ada namanya PTNBH, ada tingkatan perguruan tinggi. Yang paling bawah itu perguruan tinggi biasa, nanti di atasnya ada PLU begitu Pak ya. Di atasnya lagi ada namanya PTNBH. Alhamdulillah Pak, sekarang di Indonesia kalau saya nggak salah datanya itu ada sekitar 25 baru yang dipercaya menjadi PTNBH. Alhamdulillah di antara 25 itu adalah universitas terbuka. Kemudian UT ini meskipun PTNBH sudah perguruan tinggi negeri, tetapi kita punya ciri khas begitu ya Pak ya. Ciri khasnya adalah pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi kalau terbuka itu artinya UT didirikan oleh pemerintah memang bertujuan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia, baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Oleh karena itu di UT persyaratannya tidak membatasi usia, membatasi lulusan tahun ijazahnya begitu Pak, termasuk juga tidak membatasi lama studinya. Jadi kita di UT tidak ada DO gitu ya, tidak ada drop out-nya. Persyaratannya hanya satu tadi Pak Novi sudah menyampaikan, memang harus lulus SLTA atau SMA. Jadi teman-teman yang belum memperoleh ijazah SLTA, misalnya ada yang baru lulus SMP, jadi menempuh dulu paket C begitu ya Pak ya. Paket C, nanti dari paket C itu bisa untuk di-upgrade untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Kemudian
Yang kedua tadi ada jarak jauh ya Pak ya. Tadi terbuka dan jarak jauh. Kalau jarak jauh ini itu apa namanya mendefinisikannya adalah bahwa proses pembelajarannya sebagaimana tadi saya sampaikan tidak perlu datang ke kampus. Jadi mahasiswa nanti sudah kita sediakan berbagai media pembelajaran. Ada yang apa namanya tercetak, ada yang dalam bentuk modul begitu, modul tercetak, kemudian ada juga modul dalam bentuk digital. Jadi kalau dia tercetak kan harus kita kirimkan ke Hong Kong misalnya begitu Pak ya. Tetapi kalau bahan ajar yang digital ini nanti para mahasiswa itu hanya apa namanya mengunggah, boleh disimpan di HP, boleh disimpan di laptop bagi yang sudah punya laptop begitu. Ya, itulah nanti yang dipelajari oleh mahasiswa kapan saja, di mana saja, gitu ya Pak ya, sesuai apa waktu mereka. Kemudian di lain media pembelajaran yang utama begitu ya, yang tadi yang saya sampaikan modul itu, UT juga memberikan berbagai layanan-layanan bantuan belajar dalam bentuk diskusi dengan sesama mahasiswa. Ada yang sinkronus, juga ada yang asinkronus. Kalau yang sinkronus nanti modelnya bisa juga dilakukan tatap muka kalau memang bisa dikumpulin teman-temannya di Hong Kong misalnya begitu, kita cari tempat boleh, itu namanya yang sinkronus atau tatap muka. Tetapi bisa juga layanannya yang asinkronus. Kalau asinkronus itu Pak tidak perlu bertatap muka, tidak perlu janjian di jamnya begitu ya, tetapi mahasiswa bisa mengikuti diskusi saja. Bedanya kalau yang sinkronus mungkin mereka bisa bertanya kepada dosen secara langsung, tapi kalau yang asinkronus mungkin berdiskusinya, tanya jawabnya hanya melalui tulisan. Begitu Pak. Oke. Jadi kalau yang sinkronus mereka bisa bertatap muka, yang dimaksud bertatap muka sesama mahasiswa atau bagaimana? Sesama mahasiswa nanti akan ada dihadirkan dosen. Itu Pak, untuk membimbing mereka. Kalau sekarang kan tadi Pak Novi bilang udah canggih gitu ya. Tatap muka sebenarnya udah bisa kita pindahkan menjadi tatap muka, tetapi tidak perlu datang ke suatu tempat. Zoom seperti webinar yang kita dilakukan oleh teman-teman para mahasiswa yang di Taiwan ini pada malam hari ini bersamaan dengan kita ini begitu Pak. Tadi saya perhatikan yang di Taiwan itu ada karya tulis atau seperti itu Pak, esai atau apa itu? Itu kegiatan kemahasiswaan Bapak. Jadi mahasiswa di Taiwan itu ada himpunan mahasiswanya, semacam organisasinya. Jadi salah satu kegiatan organisasi mahasiswa itu adalah membuat lomba penulisan artikel ilmiah begitu. Jadi malam hari ini sekalian dirangkai dengan webinar, tadi diumumkan juara-juara yang mengikuti lomba penulisan karya ilmiah tersebut. Adame ikut memberikan sambutan di situ ya Pak ya? Iya, tadi saya mewakili UT layar negeri, mewakili UT lah Pak. Mewakili UT. Iya. Organisasi kemahasiswaan. Kalau di Hong Kong ya, organisasi mahasiswa. Di Hong Kong juga sangat aktif Pak. Bahkan kalau di Hong Kong ini, alhamdulillah ada 2 organisasinya Pak. Atau ORMAWA yang kita menyebutnya organisasi mahasiswa. Ada namanya PERMA, Persatuan Mahasiswa UT Hong Kong. Ada juga ASTAMA, Asosiasi Mahasiswa UT Hong Kong begitu Pak. Jadi mereka juga sering Pak melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti webinar yang dilakukan teman-teman mahasiswa di Taiwan. Ada pengajian, ada pelatihan-pelatihan begitu. Semua itu biasanya dikoordinir oleh teman-teman yang ada di Hong Kong sesuai organisasinya tadi. Biasanya saya hanya di ini Pak, kami mau melaksanakan kegiatan ini pada tanggal ini malam ini, Bapak boleh kalau ada waktu hadir memberikan sambutannya. Sama aja Pak dengan yang di Taiwan ini. Jadi ya di Hong Kong juga saya sering bersama mahasiswa mengikuti kegiatan webinar. Gini Pak. Siap. Adame tadi mengatakan ini mengenai materi belajar Pak ya.
Iya. Ada yang modulnya melalui ya elektronik gitu kan ya, Iya. mungkin formatnya PDF atau apa, dan yang dikirim melalui pos atau bagaimana itu, dan materi belajar mereka. Iya. Kalau yang tercetak, Pak, itu seperti kayak buku gitu ya, kayak kita sebutnya sih modul gitu ya, teman-teman mahasiswa itu menyebutnya modul. Nanti kalau mau dikirimkan ke Hong Kong, nanti kami akan membantu untuk proses pengirimannya. Tapi untuk Oke. ongkos kirim bahan ajarnya itu nanti ditanggung oleh teman-teman para mahasiswa. Jadi kalau memang mahasiswa itu merasa udah Pak Dame saya cukup bahan ajar digital aja, tidak perlu dikirimkan bahan ajar cetaknya ya, monggo tidak apa-apa begitu Pak. Nanti secara apa namanya di aplikasi mereka sudah menjadi mahasiswa, nanti ada aplikasi namanya MyUT, semua apa namanya link-link untuk mendapatkan misalnya untuk bahan ajar digital mereka sudah bisa mendownload sendiri. Jadi kami tidak perlu mengirim lagi kalau dalam bentuk digital. Yang kita kirim itu hanya bahan ajar yang tercetak. Oh, iya. Zaman digital nih luar biasa ya, Pak Dame. Iya. Iya. Ngomong saudara-saudara yang ingin kuliah gitu ya. Ngomong-ngomong, tahun berapa Pak menyelesaikan S3-nya? Kasen, lanjut. Kasen. Sorry, Pak Dame, selamat Iya. malam. Ini Iya, Kak, selamat malam. ini Kak Sam. Iya, Kak Sam. Ya, Pak, ini ada yang nanya. Ini saya rasa udah emak-emak nih ya. Dia bilang, batas umur. Saya dengar nggak ada batas umur, ya nggak. Tapi dia mau tetap mau dapetin ijazah buat dipajang katanya, ya nggak. Dia bilang itu ijazah SMA-nya udah dipulangin ke gurunya lagi. Gimana tuh? Oh, kalau apa namanya sebagai buktinya ya memang harus menunjukkan ya kita ya. Jadi meskipun lulus, iya. Jadi kalau misalnya tidak dilegalisir dan sebagainya, mungkin bisa nanti kita bantu ya Pak ya, apa namanya untuk melegalisir karena itu harus dilegalisir ya. Tapi kalau misalnya apa namanya menyampaikan bahwa udah lulus tapi tidak ada buktinya ditunjukkan pada kami. Artinya kita nggak bisa apa namanya menerima ya Pak ya, karena nanti semua itu kan nanti ada kalau untuk mendaftar sekarang pendaftarannya pun secara online Pak, tidak offline lagi. Jadi semua berkas-berkasnya nanti di scan kemudian diupload di laman pendaftaran. Nanti ada udah lamannya sendiri gitu Pak. Ada yang pernah kita aspal masuk. nggak, Pak? Apa Pak? Aspal. Oh, aduh, nih Bapak nih mancing-mancing ini kayaknya. Enggak, kan zamannya sekarang begitu Pak. Ngaku-ngaku punya Zaman digital. Iya. Apa juga bisa dibikin. Ngaku-ngaku lulusan. Ya. Asal tidak ketemu dan bisa dibaca apa namanya sistem misalnya itu kan nanti apa Pak dicek juga ya. Makanya perlu legalisir dan sebagainya. Jadi kalau nanti ada temuan-temuan di kemudian hari itu kan kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang memberikan ijazah itu ya dilegalisir. Artinya itu kan sah begitu ya Pak ya. Kalau ada nanti yang menuntut dan sebagainya ya kita tinggal menunjukkan aja bahwa yang bersangkutan namanya menyerahkan sebagai persyaratan pendaftaran di UT ya yang dilegalisir tadi gitu. Iya, soalnya kan kasus Pak Jokowi katanya nggak tamat segala macam kan ada aja tuh. Nah. Iya. Terus ya. Nah, itu korek terus tuh. Iya itu tadi Pak. Iya sama nanti di UT juga akan banyak yang ini Pak ya yang akan bertanya itu ya. Tetapi itu tadi sebagai jaminan kalau persyaratan masuk memang harus dilegalisir Pak ya ijazahnya. Jadi seperti tadi yang sudah lulus kemudian ijazahnya dikasihkan ke gurunya lagi. Nah, itu mohon maaf kami tidak artinya tidak
tahu menahu lah begitu ya tentang ijazah yang sudah diberikan kepada gurunya. Kalau memang mau mendaftar ya sebagai persyaratan harus ditunjukkan fisiknya yang di-scan begitu ya Pak ya. Kemudian dilegalisir. Legalisir siapa yang legalisir? Departemen Pendidikan. Iya. Biasanya legalisir kan di sekolah masing-masing, Pak ya. Kalau misalkan tidak bisa lagi, misalkan sekolahnya udah beberapa kasus ada begitu Pak, sekolahnya udah mati karena udah 20 tahun yang lalu ya. Nah itu sekolah. Jadi biasanya kan ke kantor kepala dinas di kabupaten masing-masing Pak. Kan di situ akan dicek kan ya Pak ya. Sekolahnya itu benar dulu ini ada misalnya. Kalau sekolah negeri sih gampang ya Pak ya, bisa kita cek ya. Tapi yang takutnya itu kan yang sekolah-sekolah swasta begitu ya. Iya. Tidak tahu lagi jejak rekamnya. Gitu. Dan pendaftaran bisa online tuh, Kasen, ya saat ini ya. Ya, online. Jadi boleh ini ya kampanye juga gitu. Jadi bagi yang mendaftar cukup aja diklik itu admisi garis gitu ya. Kemudian sia.ut.ac.id. Nanti masuk aja ke link itu, nanti ada panduannya pedomannya di sana, nanti bisa dipelajari oleh teman-teman yang ingin mencoba bergabung kuliah di universitas terbuka. Misi apa? Misi terus garis gitu ya Pak ya, garis yang di tengah itu ya garis baru sia titik ya ut titik ac titik id sia.ut.ac.id ya gitu cara membacanya ya kalau baca sia.ut.id. Oh gampang sekali ya. Itu nanti nanti akan masuk ke halaman pendaftaran. Nanti tinggal tunjuk ya. Ya ada calon mahasiswa begitu ada di situ. Nanti bisa diikuti semuanya. Biaya berapa Pak? Kalau biaya pendaftaran itu hanya 100.000 untuk yang sarjana ya, yang S1. Iya, alhamdulillah lah. Murah, tapi kita bukan murahan gitu ya. Iya, ini setara sama IPB nih. Iya. Batas umur nggak ada, Pak ya? Tidak ada batasan umur, batas tahun ijazah tadi yang sama Pak Sam tadi ya, Kak Sam tidak ada batasan, tapi memang harus bisa ditunjukkan dan dilegalisir gitu. Iya, karena pendengar kita juga ada yang sudah mau pensiun, mungkin di atas 45 ya, tapi pengen belajar nggak ada salahnya, ya langsung masuk ke websitenya admisi sia.ut.id. Iya, menarik. AC dulu Pak. .ac.id. Oh, .ac.id. Ya, sia.ut.ac.id. Siap. Oke. Iya. Nah, jadi Kak Novi dan Kak Sam. Jadi di UT itu ada lupa yang di wisuda itu usianya 80 tahun ya, 85 tahun itu hal biasa di UT karena jadi baru kuliahnya bisa jadi kan umur sekitar umur 40 ya, umur 30-an begitu. Nah, ada yang sudah profesor kuliah lagi di UT seperti ada salah satu dosen di UPI ya tahun yang lalu itu di wisuda karena dia udah profesor dan kuliah lagi S1 di UT. Iya. Jurusan apa Pak? Jurusan beda ya? Karena beliaunya kan kalau nggak salah S1 sampai S3-nya itu bidang pendidikan, beliau sangat ingin mengetahui tentang ilmu hukum Pak. Jadi dia memilih yang di UT-nya S1 hukum. Tapi ilmu hukum.
Itu. Iya, jadi kalau pendengar kita kebanyakan wanita yang ingin jadi guru ya di luar negeri, Iya. kebanyakan ingin jadi guru tapi nanti pengen katakanlah tahu mengenai manajemen, ya, ya bisa ya, damai ya. Bisa. Iya, mengambil jurusan-jurusan seperti itu. Nah, biasanya kalau di kampus itu kan ada masa orientasi, Pak ya. Di kalau ini bagaimana, Pak? Orientasi ini kan penting. Iya, benar Pak. Di UT juga ada kita semacam orientasi Pak. Bahkan kalau di UT itu ada 4 kegiatan Pak yang kita bungkus namanya itu LPKBJJ, layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh gitu, LPKBJJ. Jadi LPKBJJ ini nanti ada 4 kegiatan. Yang pertama SMB, orientasi studi mahasiswa baru. Itu semacam ospeknya gitu Pak ya. Iya, ospeknya. Ya, tapi kami tidak ada namanya, tidak ada di outdoor ya, tidak ada disuruh bawa ini bawa itu kemudian dipukul dan sebagainya itu ya kayak inilah ada seniornya yang turun temurun begitu ya Pak ya. Karena kita kan mayoritas kan mahasiswanya sambil bekerja, jadi tidak perlu apa namanya di UT nggak ada ya kegiatan. Jadi kegiatannya itu biasanya memberikan materi-materi aja tentang apa itu UT begitu, bagaimana sistem belajarnya begitu Pak. Itu yang kita mengenalkan lah UT itu dari hulu sampai hilirnya begitu. Ini Pak. Selain OSMB tadi yang kedua ada nanti PKBJJ Pak, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Ini penting Pak diberikan kepada mahasiswa karena tadi ciri khasnya UT itu kan belajar jarak jauh. Jadi kalau mereka nggak tahu bagaimana cara belajar jarak jauh kan nggak akan lulus nanti mereka begitu. Jadi ada itu kita latih mereka Pak supaya bisa menjadi pembelajar yang mandiri dan pembelajar yang bisa mengikuti secara jarak jauh. Kemudian nanti yang ketiga itu ada namanya klinik ujian Pak. Jadi mahasiswa nanti mau apa namanya mendekati pelaksanaan ujian ini untuk semester 1 ya Pak ya, untuk mahasiswa yang baru masuk. Nanti kita latih lagi bagaimana soal-soal, bagaimana cara ujian begitu Pak, supaya mereka paham nanti untuk pelaksanaan ujian. Kemudian ada workshop tugas Pak. Jadi ada berbagai macam layanan-layanan bantuan belajar tadi Pak ya, yang berdiskusi, yang tadi ada sinkronus, ada asinkronus gitu kan, itu perlu disampaikan juga ke mahasiswa supaya mereka tahu tugas-tugasnya mengikuti layanan-layanan bantuan belajar seperti apa. Nanti kita berikan juga kegiatan-kegiatan itu Pak. Untuk di negeri jadi menjawab juga pertanyaannya Nopi ya, ada 56 negara, padahal ini itu kan berbeda-beda di setiap negara begitu Pak ya. Untuk kegiatan yang BJJ ini kami selalu melaksanakannya memang masih waktu Indonesia Barat ya, sama dengan waktu Indonesia Pak. Maksud saya begitu Pak, waktu Indonesia. Kemudian tetapi ada beberapa negara-negara yang apa namanya yang jauh kali bedanya waktunya dengan Indonesia. Biasanya kita laksanakan di siang hari atau di siang hari, karena kalau siang hari kan misalnya di Eropa begitu Pak, sudah pagi gitu ya. Di Indonesia misalnya jam 2, itu di Belanda atau di Jerman itu kan sudah pagi hari. Sama dengan di Arab Saudi juga. Di Arab Saudi kan bedanya dengan Indonesia kalau nggak salah 5-4 jam ya Pak ya. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini nanti kami laksanakan di sekitar pukul 11 begitu ya Pak ya. Yang memungkinkan mereka apa namanya bisa mengikuti kegiatan. Kalau di Hong Kong, mungkin di Asia, mungkin jam-jam apa namanya malah lebih cepat ya. Jadi di Indonesia mungkin nanti kami jam 7, di Hong Kong kan sudah jam 8 begitu ya Pak ya. Betul. Itu salah satu apa namanya layanan
yang kami lakukan supaya paling tidak bisa membantu begitu ya Pak ya, agar seluruh mahasiswa yang ada di luar negeri itu bisa mengikuti layanan-layanan yang kami sediakan. Iya. Wow, menarik sekali ya. Jadi persiapan kalau zaman saya Pak itu harus bawa tutup botol sokro 100 misalnya. Iya. Zaman itu Iya, saya juga harus itu Pak, benar. harus bawa koran Iya. edisi tanggal berapa, misalnya begitu kan. Dipeloncoin. Kalau di Iya, pelonco, dibaca. Iya, benar. zaman pelonco dimasukin habis itu. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan belajar, iya. Iya. Mungkin secara mental itu pasti Pak Damai mungkin mengalami atau juga melakukan terhadap bahwa untuk dendam. Iya, benar. Karena bisa juga ngalami dulu, Pak. Bahkan waktu itu saya pernah disuruh bawa PT ya, dibuat jadi apa namanya itu, jadi dasi, iya dasi gitu. Dan akhirnya disuruh makan lagi sama senior-seniornya itu, waduh. Iya. Tidak demikian dengan universitas terbuka, justru diberikan workshop ya yang manfaat semua nih kayaknya. Iya. Ini yang nyusun siapa Pak? Program-program ini apa udah ada dari buku dari UT, PKJJ? Iya, semua materinya dan model pelaksanaannya sudah dibuat oleh UT, sudah disiapkan. Jadi kami UT Layanan Negeri tinggal menyampaikan materinya saja kepada para mahasiswa. Bahkan semester 1 sudah diajarin bagaimana nanti kalau harus menghadapi ujian skripsi ya Pak. Ada skripsi atau bagaimana Pak? Ini menariknya di UT Pak, kalau skripsi kalau dulu di kurikulum lama tidak ada skripsi. Tapi sekarang kita sedang menyusun kurikulum baru, itu pilihan. Mahasiswa boleh memilih skripsi, boleh tidak. Jadi pilihan. Iya, ada menjadi pilihan. Untuk yang kadang-kadang ada teman-teman yang ingin mau nulis skripsi boleh, silakan. Bagi yang nggak mau memilih jalur skripsi untuk persyaratan kelulusan, nanti bisa memilih jalur yang lain. Ada ujian komprehensif namanya, ya, ujian tertulis, atau juga nanti menulis karya ilmiah gitu Pak, sebagai pengganti skripsi. Iya, karya ilmiah, artikel ilmiah gitu. Iya, saya sempat tahu itu karya ilmiah, ya. Kalau gitu lulusnya nggak beda dong atau sama Pak? Skripsi nggak skripsi? Sama aja Pak, karena kan nanti hanya SKS-nya begitu ya. Sama kalau dia skripsi, kalau dia mau memilih artikel, kalau memilih dia ada project juga, ada ujian tertulis tadi Pak ya. Sama aja Pak. Iya. Jadi tetap iya. Pada waktu selesai masa studi, kalau selesai dengan karya ilmiah dia memilih ya. Kalau pilihannya pada karya ilmiah, ya itu salah satu persyaratan kelulusannya dipenuhi, begitu kan ya Pak ya? Iya, benar. Sebagai pengganti skripsinya. Jadi nanti supaya mungkin ada yang mendengar mahasiswa UT, malam kemarin kami udah sosialisasi tentang kurikulum baru begitu ya, bahwa ya setiap program studi itu sebenarnya bukan, tadi saya bilang ada pilihan ya Pak ya. Jadi setiap program studi itu hanya menawarkan maksimal 2. Ada di program studi itu yang hanya skripsi, kemudian boleh artikel ilmiah. Jadi tinggal memilih aja di antara 2 itu. Ada yang artikel ilmiah, kemudian dengan project, begitu ya. Ada juga project dengan ujian tertulis gitu. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di kurikulumnya, di kurikulum program studi yang ditempuh masing-masing. Jadi nggak semua sama juga. Nanti kalau saya bilang, di program studi saya nggak ada skripsi Pak Damai, ya alhamdulillah. Gitu. Ada juga beberapa program studi yang tidak menetapkan skripsi begitu. Dia hanya dia hanya artikel ilmiah, kemudian
boleh memilih satu lagi misalnya ujian tertulis gitu. Ini ada sedikit bukan komen, ucapan salam santun untuk Pak Perdamaian Daulay. Hujan angin Ya, tetap terima kasih. semangat. Ujian online hari ini terlaksana dengan lancar, walau saya sempat ada kendala, tapi dibantu oleh pihak pengawas Alhamdulillah. sehingga saya bisa ikuti ujian hari ini dengan baik. Ada, terima kasih. UT Atas nama siapa itu ya, UT Kak? terbaik. Mbak Narsi, kasih tahu nomor teleponnya di komentar kita. UT terbaik ada ya. terutama bagi atau untuk PMI. Pekerja migran. Oke. Universitas terbaik terutama bagi TNI, ya. Ini rupanya salah satu yang mengikuti program belajar dari Universitas Terbuka nih, ya, dari UT. Dan iya, jadi kalau kita belajar di kampus kan ada waktunya, Pak, ya. Iya. Nah, setiap semester. Nah, kalau ini kita yang ngatur waktu loh, gitu. Seperti ini Mbak Narsi ya. Iya. Jadi mau hujan angin tetap semangat dia. Ujiannya online ya. Hari ini ujian lo online. Betul, ada ujian online ya Pak ya? Benar, Pak Novi. Jadi UT menyalakan ujian selama 2 bulan ya. Jadi mulai bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2025 ini, dan akan berakhir nanti ada 1 minggu lagi di hari Minggu terakhir tanggal 27 Juli 2025. Minggu Jadi ya, kenapa panjang kali waktu ujiannya ya Pak ya? Karena memang agar menyesuaikan ya dengan teman-teman para mahasiswa di luar negeri, mereka bisa memilih tanggal waktu ujiannya ya sesuai kesempatan dan mungkin kalau bisa cuti gitu ya. Kalau di Hongkong nggak cuti kan alhamdulillah ya, aturannya sangat bagus menurut saya. Di Hongkong ini kan setiap hari Minggu libur gitu ya. Mereka bisa memanfaatkan hari liburnya untuk pelaksanaan ujian. Seperti tadi yang ada yang pendengar tadi, mudah-mudahan beliaunya ini adalah mahasiswa UT ya. Kemudian ujiannya di UT ini tidak perlu juga harus datang ke suatu tempat yang diwajibkan begitu ya. Jadi mahasiswa karena ujiannya online sebenarnya bisa aja mereka di mana saja pun, yang penting mahasiswa itu terkoneksi dengan internet. Setahu saya, laporan dari teman-teman, para mahasiswa itu biasanya ujiannya di kantor KJRI Hongkong. Saya itu biasanya bermohon membuat surat agar KJRI memberikan fasilitas begitu ya, jauh-jauh hari begitu, supaya siswa yang tidak ada tempat bisa memanfaatkan di kantor KJRI. Tetapi ada juga mahasiswa yang dengan sukarela mencari tempat sendiri, yaitu di perpustakaan Hongkong ya, kalau saya nggak salah. Jadi mereka biasanya berkumpul di sana, nanti ujian secara online. Saya tanya kenapa nggak dari rumah, kan harusnya bisa menghemat ongkos begitu kali ya Pak ya. Ternyata ternyata jawabannya teman-teman itu, kalau di rumah, namanya juga di rumah orang begitu kan, mereka sambil kerja, itu kan pasti tidak bisa leluasa ya ujian ya. Kalau misalnya tetap ada di rumah kan, kalau misalnya ada yang punya rumah pasti misalkan disuruh minta bikin teh lah, bikin apalah, padahal mahasiswanya sedang ujian begitu ya. Jadi teman-teman di Hongkong ini, di kasus Hongkong ini ya Pak ya, menyampaikan mereka lebih baik keluar dari rumah. Memang karena hari Minggu juga libur begitu ya, mereka gunakan hari libur itu untuk mereka bisa mengikuti ujian. Pak. Iya. Dan Pak Dame. Iya, Pak Sam. Pak Dame. Ya Kak Sam. Kalau
universitas terbuka kan dalam bahasa Inggris kan open university kan ya. Iya, benar. Jadi itu kan belajarnya di rumah atau ujiannya di rumah atau di perpustakaan atau di mana. Itu kalau bagaimana ya, maksud saya tuh kalau kita di universitas, di sekolahan kita hadir gitu kan Nggak bisa diawasi oleh guru. pengawas. Ini ya enggak, tapi ini kita siapa yang ngawasin ya? Atau hanya pada nurani diri sendiri gitu? Kalau untuk belajarnya memang mahasiswa sendiri Pak ya, karena namanya kalau kita sebut di UT itu belajar jarak jauh, model belajar jarak jauh ini adalah belajar secara mandiri. Jadi mereka adalah mengelola waktunya, semua inisiatif belajarnya, motivasinya, begitu ya Pak ya. Itu memang kita serahkan kepada mahasiswa untuk model pembelajarannya. Tetapi kalau mereka ada keluhan, ada layanan ingin berdiskusi begitu Pak ya dengan sesama mahasiswa, dengan dosennya. Itu yang saya sampaikan tadi, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Kalau yang asinkronus itu kita contoh nyatanya adalah bentuk kita sebut dengan tutorial online. Jadi tutorial online ini mungkin gampangnya seperti kita ada di grup WA begitu ya Pak ya. Di grup WA itu kan kita terdiri dari beberapa orang saja. Kemudian kita bisa mengeluarkan pertanyaan, kemudian nanti teman-teman kita ada yang menjawab. Dan di grup WA itu kan materinya tidak hilang ya Pak ya. Kecuali kalau memang dihapus oleh adminnya begitu. Ya, mungkin secara gampangnya seperti itu ya, yang disebut dengan tutorial online atau yang sinkronus. Kalau yang sinkronus mah gampang ya, sama dengan di perguruan tinggi lain ya, kuliahnya tatap muka, ada dosen, ada mahasiswa, nanti bisa berdiskusi di sana, baik mungkin tatap muka di ruangan maupun tadi ruangannya di dunia maya atau lewat Zoom. Seperti itu Pak yang pelaksanaannya. Yang sebagian besar itu mahasiswa belajar mandiri. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah materi yang sudah kita siapkan dalam bentuk modul. Ada yang tercetak tadi, ada juga yang dalam bentuk digital. Kemudian tadi pertanyaan kalau yang ujian. Kalau ujian ini Pak, meskipun ujian online, itu tetap ada pengawasnya. Maka tadi si Mbak yang tadi menyampaikan itu, tadi saya ada gangguan, kemudian alhamdulillah dibantu oleh pengawas Pak. Jadi kita nggak membiarkan mereka juga kebingungan, nggak bisa keluar dari alamat link ujiannya begitu. Tetap ada yang kita bantu menungguin. Jadi ibaratnya ujian online ini Pak sama saja dengan ujian tatap muka di kelas-kelas gitu ya, tapi kelasnya online. Dan mereka juga kita batasi satu ruang ujian itu maksimal 20 orang. Jadi 20 orang itu satu pengawas begitu Pak. Ini semua lewat media Zoom. Ya. Apa Pak? Lewat media Zoom. Ya, kalau yang untuk ujian ini Teams namanya Pak. Kita udah berlangganan dengan ya seperti Pak Zoom juga, tetapi ini Teams ya yang sudah berlangganan dengan UT. Jadi nanti mahasiswa itu ada pengawasan dari staf di UT LLN dan luar negeri, kemudian dibantu juga. Jarak jauh gimana ngawasinnya ya? Kan mereka itu ada di ini Pak, di layar. kelihatan di layar. Jadi mahasiswa itu untuk mengerjakan soalnya dia pakai laptop. Kemudian untuk pengawasan dia harus menghidupkan HP atau monitor merah begitu Pak, yang bisa kita lihat bahwa mereka itu tidak kerjasama dan sebagainya akan. Jadi kalau misalnya ada yang membantu dan sebagainya itu kelihatan dari ini monitor. Nanti itu akan ada teguran dari pengawasnya. Kemudian kalau memang melanggar aturan ya blacklist. Jadi mahasiswanya dinyatakan tidak kooperatif, kemudian dibatalkan ujiannya gitu. Dan ini semua sudah diberikan pada waktu pendaftaran dan bimbingan seperti LLJR tadi Pak ya.
Nah, semua sudah kita sampaikan di LPKBGJ. Ya, jadi 4 kegiatan. Kalau materi tentang ujian ini, persiapan ujian dan sebagainya, yang saya sampaikan ini ujian. Nanti kita akan sampaikan cara-cara ujiannya, apa yang harus disiapkan, begitu ya Pak ya. Kemudian waktunya berapa menit, misalnya soal-soalnya nanti seperti apa juga kita sudah sampaikan kegiatan itu. Oke. Dan iya, Bapak ini akan Bapak Dr. Pardai Mandauli SOS MSI ini akan ke Hong Kong pada tanggal 1 sampai 4 Agustus, dengar. Itu untuk wisuda. Wow, iya, lulusan Universitas Terbuka Hong Kong. Khusus ya kedatangan. Sedikit Pak mengenai itu Pak. Iya, terima kasih Pak Novi. Jadi nanti yang hadir ke sana yang sudah pasti itu adalah Wakil Rektor 3 bidang Sisi Informasi dan Kemahasiswaan. Nah, jadi Wakil Rektor Pak nanti yang akan hadir ke sana. Kemudian saya nanti akan mendampingi beliau. Ini mudah-mudahan pengurusan izinnya tidak ada kendala, nanti saya akan mendampingi Pak Wakil Rektor 3 ke Hong Kong. Jadi rencananya kegiatan wisuda ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Untuk pelaksanaan kegiatan wisuda sendiri, alhamdulillah ini kami dibantu, difasilitasi oleh KJRI. Oleh karena itu nanti pelaksanaan wisudanya di kantor KJRI di ruang Ramayana. Saat ini yang sudah mendaftar ikut wisuda ada sekitar 29 orang lulusan ya yang sudah mendaftar yang akan mengikuti wisuda di tanggal 3. Kemudian selain kegiatan wisuda ini, karena rangkaian perjalanan dinas ke luar negeri, kami juga akan nanti berkoordinasi dengan KJRI, kemudian dengan mahasiswa. Kami akan ini kesempatan bagi mahasiswa mumpung ada perwakilan UT yang hadir di sana, nanti bisa memberikan saran, kemudian memberikan masukan kepada UT. Iya, betul. Begitu kayak yang mereka hadapi selama ini dalam kuliah di UT melalui mereka bekerja sambil kuliah tadi ya Pak ya di Hong Kong. Jadi mungkin yang teman-teman para mahasiswa atau calon mahasiswa juga, teman-teman saudara-saudara para pekerja migran yang ingin mengetahui UT secara lebih dalam lagi, mumpung nanti ada kesempatan kami datang ke Hong Kong, silakan nanti kita bisa bergabung, kumpul begitu ya. Kemarin saya dengan para mahasiswa menyampaikan nanti kita di Victoria Park saja beraja gitu ya. Jadi supaya lebih ini ya lebih banyak yang bisa, karena kalau di kantor KJRI kan terbatas ya, ruangan itu kan kalau nggak salah cuma muat 100 orang kurang lebih ya 100 orang. Iya betul. Mungkin nanti bisa bisa 1000 Pak. Ini semua saya 1000. Iya. Mudah-mudahan nanti dengan Pak Nopi dan Kak Sam juga bisa kita ketemu gitu, jadi bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi mungkin ya. Iya, sama saya udah di Indonesia nih Pak. Oh, lagi di Indonesia. Nih Kak Sam yang di Hong Kong siapa Pak? Kak Sam. Oh, Kak Sam. Nah, nanti bisa Kak Sam, mudah-mudahan nanti ada kelonggaran waktu bisa ketemu ya, berdiskusi. Insyaallah. Iya, insyaallah. Terkait ya. Itu wisuda S1 Pak. Iya, masih S1 di Hong Kong. Sudah ada yang lanjut S2 ya, tapi kayaknya belum dulu. Wow. Ya, mudah-mudahan tahun ini sudah semester 4 ya dalam penyelesaian tesis ya.
Iya, Oh, PS2. ada berapa tadi Pak? 27 ya? 29, 29. 29. Sudah mendaftar ya? Yang sudah mendaftar. Oh, iya, iya. Jadi ya pendengar radio nongkrong bareng ini salah satu kesempatan berharga yang dengan kedatangan rektor 3 ya. Wakil rektor 3, Pak. Wakil rektor 3. Wakil rektor. Iya, jadi rektor ada wakilnya, wakil rektor 3 dan direktur sendiri dari UTLLN ya, layanan luar negeri, Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri ini Pak Dame akan bertemu nih dengan para teman-teman kita yang bekerja di Hong Kong, baik yang nanti akan datang ke KJRI maupun berencana untuk diadakan di Polri. Iya. Jadi misal mau bagaimana sih ini nanti supaya masa belajarnya kalau berapa semester, 8 semester katakanlah ya, ada 14 semester nggak? Gimana Pak? 8 semester ya Pak, 14 semester kalau mereka hitungannya tahun gitu kan, jadi 8 semester seperti itu. 8 semester. Tapi seperti saya sampaikan di awal Pak, di UT itu sebenarnya tidak ada sistem DO-nya ya, jadi tidak perlu takut misalnya. Iya. Apa namanya? Saya sudah lama nggak baca buku dan banyak juga Pak yang menyampaikan kepada kami begitu. Nggak usah takut. Kalau misalnya lebih dari 8 semester pun nggak apa-apa. Semampunya aja gitu. Apa namanya? Tapi jangan lama-lama juga ya, kita harapkan sih. Iya. Bisa lebih bagus. Iya, lebih cepat, lebih bagus ya. Ikan cepat, ikan bagus katanya Pak ya. Semakin cepat, semakin bagus gitu. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau jangan terbebani juga. Maksud saya Pak, jangan karena kuliah di UT kemudian kerjanya juga asal-asalan. Kemudian karena belajar, ya kemudian nanti dapat teguran dari tempat kerjanya begitu ya. Jadi ini mudah lupa masak sebagai wejangan. Iya. Asinan. Jadi bahaya kan gitu. Nanti bilang kenapa nggak mau gosok gitu ya, misalnya nggak mau masak gitu. Karena saya kuliah di belajar, nggak boleh juga. Nah ini kita anggap sebagai sebuah statement yang keren untuk motivasi pendengar kita bahwa harus seimbang sebenarnya semuanya ya. Iya. Ada belajar dan bekerja dan berdoa. Ora et labora. Iya. Seperti itu kan. Benar. Iya. Jadi keseimbangannya dibutuhkan. Bagaimana dengan negara lain sedikit mungkin tentang Taiwan? Karena contohnya Taiwan. Ada wisuda bagaimana? Oh ada juga Pak, karena wisuda ini dilaksanakan di negara-negara yang tadi saya sampaikan Pak, yang memang jumlah mahasiswanya banyak. Kalau di bulan April kemarin Pak, kita barusan menyelesaikan wisuda di Korea Selatan, karena di sana banyak mahasiswanya begitu. Kemudian ini yang kedua ini di Hong Kong. Setelah ini nanti kalau kemarin saya dapat informasi di bulan Oktober atau November nanti di Taiwan. Saya juga akan melaksanakan wisuda di Taiwan. Kemudian di akhir tahun di bulan Desember mudah-mudahan juga jadi nanti akan ada wisuda di Jepang. Oh, iya. Jadi, iya. Dami ada salam dari Mbak Dinda sana, pengen ketemu rombongan Pak Wakil Rektor Universitas Terbuka dan direkturnya. Iya. Silakan Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Iya. Mudah-mudahan urusan administrasinya berjalan lancar. Kami nanti berangkat tanggal 1 hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Mungkin Jumat sore atau Jumat malam sudah sampai di teman-teman nanti bisa kalau mau berdiskusi hari Sabtu dan hari Minggunya, karena kami hari Senin ketemu di Indonesia. Jadi mohon dimanfaatkan, kami hanya bisa cuti atau bisa libur aja dulu begitu ya. Iya. Supaya bisa ketemu dengan Pak Direktur ini udah bosan dengan mereka kayak udah berapa kali Pak?
Insya Allah ini yang kedua, Pak. Karena tahun lalu juga ada wisuda di Hongkong. Maksud saya kalau dengan direkturnya, mereka kan sering ketemu lewat Zoom. Gitu, Pak. Gitu ya. Mudah-mudahan ya ini ada ketemu langsung, bisa bersalaman. Kalau lewat Zoom kan bisa ketemu muka tapi tidak bisa berjabat tangan ya. Ini mudah-mudahan lewat video nongkrong suaranya. Iya gitu. Nanti teman-teman silakan berpindah ke kawan-kawan, diajak teman-temannya, ingat ya. Nanti tanggal 2 dan tanggal 3 wakil rektor dan mudah-mudahan saya juga nanti hadir di sana, bisa kita kumpul-kumpul begitu ya. Betul. Dan kalau wisuda itu ada penyerahan ijazah seperti itu Pak ya. Yang tadi Pak Sam katakan bisa dipajang di rumah atau di toko atau di mana. Kemudian ini sebenarnya acara yang formal ya. Wisuda acara resmi gitu. Toga ada segala macam. Bagaimana momen penting ini? Iya, nanti wisudanya sama dengan wisuda di Indonesia, Pak. Nanti toganya Pak wisudawan menggunakan toga. Dan toganya ini sudah kita kirimkan. Mudah-mudahan besok lusa sudah sampai. Jadi teman-teman sudah bisa menyiapkan. Kemudian apa namanya, para wisudawan nanti juga akan diserahkan ijazahnya yang sudah kita siapkan. Nanti pada saat wisuda itu memang akan diserahkan ijazah itu, Pak. Ini 29 orang di PMI atau siapakah mereka, Pak? Kalau saya lihat datanya itu semuanya alhamdulillah semuanya itu adalah para pekerja migran, saudara-saudara kita yang bekerja pekerja migran di Hongkong. Wow. Bagaimana nih dengan yang lain? Ada 150.000 perten. Ada 29 orang yang sarjana lewat belajar sendiri, jarak jauh, ya. Kemudian di wisuda itu anaknya ngeliat di rumah bagaimana tuh kalau di kampung atau suami atau orang tuanya, wow, ya. Sebagai motivasi juga, sebagai pendorong gitu ya Pak ya untuk anak-anaknya ya. Iya. Ibunya sambil kerja di Hongkong bisa sarjana, masa anaknya di Indonesia nggak jadi sarjana. Mungkin salah satu motivasi teman-teman pekerja migran ini ikut kuliah di UT, mungkin itu ya Pak salah satu bagian. Saya sepakat ya. Jadi mungkin buat penyiar juga sebuah motivasi. Iya boleh nih Pak Novi Sam kalau mau kuliah di UT juga kita ambil S3 ya. Kesempatan. Iya boleh di S3. Pak Dami, tinggal beberapa menit ini mungkin tadi udah banyak sih yang disampaikan yang penting-penting inti pembicaraan kita mengenai halnya. Apa yang tertinggal? Mungkin ada yang terlupakan. Novi, terlupakan. saya mungkin ada pertanyaan lagi. Lanjut. Ini apa, Pak, selain UT, apa ada universitas lain yang menjalankan seperti ini long distance study? Tentunya sudah banyak ya Pak ya. Kalau kita lihat sejarah pendidikan jarak jauh di Indonesia, memang dulu hanya UT itu ibaratnya dikuasai oleh UT ya Pak ya. Tetapi sekarang karena aturannya dari Permendikti sudah ada terbaru, jadi perguruan tinggi lain pun diberikan kesempatan untuk membuka program studi atau layanan pendidikan jarak jauh. Jadi sudah banyak juga Pak yang membuka seperti UT. Mereka ada, kalau UT ini kan full gitu ya, full pendidikan jarak jauh begitu ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang mereka masih program studinya aja yang mengikuti program pendidikan jarak jauhnya, tetapi perguruan tingginya masih perguruan tinggi yang biasa. Itu setahu saya Pak. Oke. Iya, maksud saya kredibilitas kan kayak kalau universitas kan kalau di Indonesia UI, terus udah gitu Trisakti,
terus Iya, benar Pak. Gajah Mada. Atau Gajah apakah Mada, iya Pak. apakah mereka pun ada ini long distance study? Eh, ad- saya nggak tahu persis ya Pak ya, tetapi setahu saya ada dan diperbolehkan Pak mereka membuka kelas pendidikan jarak jauh. Mereka program studinya misalnya Pak ya, ada yang memang dibuka program studi tatap mukanya, ada juga mereka yang menawarkan jarak jauh gitu. Mungkin ada itu Kasen. Ada bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi semuanya bisa. Yang utamanya itu kan regulasinya Pak Kasam. Regulasinya sudah memberikan ruang itu ya untuk semua perguruan tinggi asal memenuhi persyaratan yang ada di dalam undang-undang tersebut, begitu mungkin ya. Dikti. Ya, saya pikir dikasih eksklusif gitu untuk UT ke luar negeri gitu ya nggak? Atau universitas kayak UI bisa aja kan UI datang ke Hong Kong ya nggak mengadakan kayak promosi gitu atau long distance study gitu untuk para PMI juga ya nggak? Iya. Bisa jadi Kak Sam, bisa jadi siapapun bukan hanya UI sih, perguruan tinggi manapun sepanjang mereka bisa mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Dikti, ya bisa saja Pak mereka juga nanti ada ke Hong Kong membuka pendidikan jarak jauh seperti yang dilaksanakan oleh UT selama ini begitu. Karena itu sekolah guru ya, sekolah guru. Zaman dulu kan ada SPG itu Pak, saya ingat banget. Iya kan sekolah keguruan, jadi lulus bisa menjadi guru SD. Bisa mereka sudah melakukan namanya zaman ini digital semua, tapi ada catatan harus mengikuti regulasi yang diatur undang-undang. Iya, jadi tinggi begitu ya. Oke, itu aja Kasim. Kalau ini mungkin apa yang tertinggal ingin yang disampaikan TNI gitu di Taiwan kita pernah mana nih? Oh iya alhamdulillah ini radionya lebih keren ya ternyata ini ya Pak ya. Yang pertama saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Pak Novi juga Kak Sam sudah diundang ngobrol-ngobrol di radio ini gitu ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir ya Pak ya. Saya tunggu nanti edisi berikutnya insya Allah. Kemudian mungkin mengingatkan saja bukan terlewat ya. Jadi untuk saudara-saudara saya, mbak-mbak, kakak saya, adik-adik saya, mas-mas, begitu dimanapun teman-teman berada saat ini yang ada di luar negeri, bahwa pendidikan itu sama dengan menabung atau sama dengan investasi. Jadi kayak kalau saya nggak salah tadi Pak Novi sudah menyampaikan bahwa kalau menabung uang itu berapapun habis dibawa ke Indonesia ya seminggu 2 minggu udah habis begitu ya. Tetapi kalau ada punya ilmu pengetahuan ya investasi juga itu ya. Kalau kebalikannya semakin dipakai semakin dia tajam. Semakin diasah gitu ya, semakin digunakan pengetahuannya, ilmu yang diperoleh dari UT, nanti semakin tajam, semakin berguna lah untuk teman-teman para pekerja migran dimanapun teman-teman berada. Ketika nanti pulang ke Indonesia, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan supaya tidak kembali lagi ke Hong Kong atau ke negara mana begitu ya. Teman-teman sudah punya kompetensi. Novi 3 ya lulusan UT yang mereka juga bekerja sambil kuliah para pekerja migran ada saat ini yang sudah pulang ke Indonesia menjadi pegawai negeri sipil, menjadi PNS ya. Kemudian ada yang sudah membuka usaha sendiri karena mungkin dia sudah mengerti tentang manajemen gitu ya, membuka usaha sendiri. Ada juga yang jadi guru tadi banyak sekali yang ketika pulang ke Indonesia mereka menjadi guru di TK, di SD. Ada juga yang menjadi pejabat
wakil rakyat ya. Ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi DPRD juga gitu ya. Karena saya melihat ya berdiskusi dengan teman-teman yang sudah lulus yang kembali ke Indonesia, mereka tidak percaya diri ketika mereka pulang ke Indonesia membawa uang yang banyak, bukan hanya tabungan ya, Pak ya, tapi mereka membawa sertifikat dalam bentuk ijazah itu sangat berharga dan mereka sangat percaya diri ketika sampai ke Indonesia mereka bisa menggunakan sertifikat itu untuk tadi ya Pak ya untuk mendaftar menjadi pegawai negeri, kemudian ada juga yang di swasta dan berbagai hal yang lain yang bisa digunakan oleh teman-teman para pekerja migran yang purna yang sudah pulang ke Indonesia. Begitu Pak. Iya. Saya tambahin lagi Pak itu. Ada yang belajar nggak pernah pulang. Oh iya, tidak. Ya. Benar kan sama. Dia prinsipnya dari kata bengong, kumpul, belajar mungkin. Iya kan ada makan. Iya. Biasanya. Iya. Bisa diingatkan sama saya. Ada itu yang sudah lulus, sudah diwisuda, dan daftar lagi di UT, kuliah lagi gitu. Ada yang enggak coba. Saya pernah baca buku ya Pak ya katanya kalau belajar itu apa namanya anti tua gitu loh Pak. Jadi yang akan tua-tua katanya kalau gitu. Belajar terus ya gitu ya. Belajar kan harus dipraktekin Pak, ya nggak istilahnya. Ini apa ya belajar? Nggak pernah dipraktekin. Iya. Ya, sekarang kalau alumni di Hong Kong itu Pak, beberapa teman yang lulusan itu yang memilih ilmu hukum, mereka mempraktekkan loh Pak. Sekarang mereka yang membantu kementerian kalau ada yang kasus begitu ya Pak. Mereka untuk kita namanya bantuan hukum. Iya, untuk kasusnya itu ya. Itu ada teman-teman Pak, kalau nggak salah namanya KMTH ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Iya. Yanti. Hukum lah itu. Itu teman-teman yang gabung itu sebagian itu adalah alumni UT dan mereka bekerja sama dengan pengacara-pengacara di Lawen di Indonesia, kemudian mereka membantu di Hong Kong untuk konsultasinya begitu ya. Itu yang setahu saya itu. Jadi Kak Sam ada beberapa juga yang sudah mempraktekkan jadi ilmu yang mereka peroleh dari UT begitu. Iya, itu bagus. Ini ada yang ngaku katanya dari Dinda Hasanah ya. Ya, seperti saya yang Sam pulang. Iya. Itu salah satunya. Salah duanya bagus. Nggak usah pulang, betah lah. Dr. Daiman Daulay, terima kasih banyak atas waktunya di minggu malam 20 Juli ini. Sudah menyempatkan diri, ya, waktunya disediakan untuk Radio Nongkrong Bareng, khususnya ya kerja migran Indonesia yang juga mengerti wajib gitu loh. Semoga bermanfaat nih apa yang katakan Daiman ya. Yang menjadi sebuah pegangan kalau mau itu ya universitas itu kamu kemudian jangan lupa wisudanya bertemu dengan Bapak Wakil betul ya benar. Terima kasih banyak Pak, selamat melanjutkan. Terima kasih Pak Novi. Ya terima kasih Pak Novi, terima kasih Kak Sam. Tunggu ya Pak Sam ya, nanti kita mudah-mudahan bisa di ruang kuliah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Iya, jadi ada orang bijak namanya Elizabeth Warren mengatakan pendidikan adalah dasar masa depan lebih baik. Saya bersihkan sama ucapan terima kasih arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman semua ya.
Belajar bukannya sekedar untuk mendapatkan marka, tetapi untuk mendapatkan ilmu yang akan menerangi masa depan Anda. Ya, jadi jangan jangan putus asa, belajar, 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 tapi harus pulang juga ke Indonesia ya. Oke, saya akhiri pada malam hari ini dengan sebuah lagu Wakuncar ya untuk teman-teman semua. Selamat istirahat. Bye. Sikat Mas Bro. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana, giliran jumpa. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Sikat Mas Bro. Wakuncar waktu kunjung pacar, Wakuncar cari-cari pacar, Wakuncar waktu kunjung pacar, Wakuncar cari-cari pacar, Wakuncar, oh Wakuncar, oh Wakuncar, oh Wakuncar, oh Wakuncar, oh Wakuncar, Sikat Mas Bro. Siap. Ayo. Masih bareng Sembada Musik Ex Angkringan Kita. Musik. Bila